Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Untuk yang puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir dalam pengajian rutin bersedia Muslim. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapat maghfirah, barakah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada penghulu umat, pemberi syafaat, baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jadi amal solehnya tetap nggak hilang. Bahkan penyakit itu bisa menghapus dosanya. Jadi mau sakit corona, mau sakit kantong kering ya, itu semuanya bisa menghapus dosa-dosa. Dalam hadis Nabi itu dia akan dicabut ruhnya, ketika dosanya sudah habis. Karena habis dia sabar gitu kan penyakit. Jadi penyakit yang diderita oleh siapapun sebelum meninggal dunia, penyakit itu menghapus dosa-dosanya. Yakin, karena yang bicara bukan kita, Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sekali lagi pada jamaah sekalian, musibah ini memang luar biasa. Terkadang kita percaya, kita nggak percaya juga nanti salah. Kita kalau percaya, takut kita juga lupa pada Allah. Para jemaah sekalian, ibu yang saya hormati, di dalam fikih itu ada namanya zakatul amwal, ya. Zakat harta. Di sini ada 6 macam zakat harta. Yang pertama ada yang namanya an'am, ya. Itu hewan ternak. Jadi orang-orang yang melihara hewan ternak itu pun ada zakatnya. Di sini digambarkan la zakata fi mali riqin hatta yahul alaihi al-haul. Tidak ada zakat harta seseorang sehingga hartanya mencapai haul 1 tahun. Jadi haul itu banyak orang meninggal. Tapi harta kita yang kita miliki itu ada zakat. Nah di sini zakat hewan ternak itu ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Ini menurut ijma ulama, kesepakatan para ulama. Jadi ada unta, ada sapi, ada kerbau, ada kambing. Kambing jadi domba, ya. Di Indonesia mungkin unta, jangan dengar ya. Karena unta harganya sangat mahal. Kita paling ya sapi atau kerbau. Nah, bagaimana persyaratan orang yang berkurban untuk hewan ternak? Yang pertama, orang itu beragama Islam. Jadi nggak boleh orang-orang yang non Islam.
dia harus masuk Islam terlebih dahulu, boleh dia bisa menzakatkan hewan ternaknya. Kemudian orang itu merdeka memilih yang sempurna, artinya hewan itu punya dia, bukan punya orang. Jadi enak dia beli, dia ngurus, dia merawat, jadi milik sempurna, bukan punya orang yang ambil lalu dia zakatin. Nah, kemudian cukup nisabnya, jadi udah sampai itu. Jadi kalau dia misalkan sekarang bulan Juli, nah bulan Juli depan, kalau misalkan ada hewan yang cukup umurnya, itu dia zakatnya. Jadi orang yang punya ternak itu harus dikirim zakat juga, ya. Bukan hanya yang menjual, bukan hanya ternak, tetapi dia ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat hewan ternak. Nah, kemudian sampai ya, minimal 1 tahun. Dan terakhir adalah hewan itu digembalakan di padang rumput, ya. Jadi artinya dia makannya hewan betul-betul dipelihara oleh yang punya hewan. Nah, di sini digambarkan kalau andai kata kita punya unta, ya. Ini digambarkan di Jazirah Arab yang Timur Tengah. Kalau andai kata ada orang punya 5 sampai 9 ekor unta, maka orang itu harus menzakatkan 1 kambing yang umurnya 2 tahun lebih. Ini kalau dia punya 5 sampai 9 ekor unta. Nah, kalau dia misalkan punya 10 sampai 14 unta, maka dia harus menzakatkan hewan ternaknya 2 ekor kambing umur 1 tahun lebih. Dan bahkan kalau andai kata, ya, orang punya 91 sampai 120 ekor unta, mungkin saudagar, ya, orang kaya, ya. Dia khusus bergelut di bidang peternakan, maka orang ini harus menzakatkan 2 ekor unta yang umurnya 3 tahun lebih. Nah, bagaimana kalau kita punya ternak sapi, ya? Nanti bisa dikiaskan, ya? Bisa dikiaskan. Misalkan dia punya 5 sampai 9 ekor, ya? Nah, setiap tahun dia harus berkurban 1 ekor kambing yang umurnya 2 tahun lebih. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, berkaitan dengan zakat harta itu bukan hanya hewan ternak, tapi adanya namanya anak dan. Anak dan ini kalau kita punya emas atau perak. Nah, kalau ibu punya emas, ya, yang beratnya 94 sekian gram, ya, itu sekali. Tahu 70 kalau berapa kilo? Jadi ibu kalau emas banyak, ada 100 gram, 200 gram, ibu simpan emas batangan. Emas ya, bukan loh, emas. Itu zakatnya terus keluarkan. Baik, tidak terus. Ya, kalau kita mau kasih keluarga kita, tetangga kita yang dekat, silakan. Saya punya emas gede banget, Mas Karyo. Buat itu, Jakarta gede lagi. Di Monas gede no. Kata dirinya Abdullah bisa kan ini. Yang mau. Jadi kalau kita punya emas, ibu ya yang biasa punya simpanan maka nanti dibacakan. Itu silakan mau berupa uang, makanan, ibu itu ya,
seumuran ibu, silakan disampaikan kepada Ustaz, itu kalau saya mau nanya dong, itu kan kita benar kan dijakatin, itu apa kalau kita mau yakin sama janjian puasa kita jakatin termasuk itu jakatin? dijakatin. Hah? Itu dijakatin. Iya, Ya, jadi kalau kita punya banyak. asal kalau kita kasih satu yatim, itu Masa banyak ketahuan. jadi bisa berubah masih anak yatim, Iya. atau duafa, atau kita masih tetangga atau saudara dekat, ya. Karena Nabi itu mengajarkan kalau kita punya keluarga, ada keluarga yang lebih susah daripada tetangga yang lain, kita kasih keluarga kita. Iya. Ya. Misalkan kita punya anak atau cucu atau saudara dekat yang lebih susah ekonominya daripada orang lain, itu boleh kita kasih begitu. Jadi jauh kurban keluarga terdekat. Kalau udah nggak ada ya tetangga yang terdekat dan seterusnya. Kemudian ibu sekalian, al-mu'asyirat, ini tumbuh-tumbuhan. Ibu-ibu yang punya pertanian, misalnya jeruk atau mungkin apel dan sebagainya, itu juga ada zakatnya. Nah, kalau orang nanam padi, ya, itu ada namanya muhabarah muzawa'ah. Muzawa'ah itu dia nanam tumbuhan yang nyiram air hujan. Ya, itu zakatnya 10%. Tapi kalau muhabarah dia nanam tumbuhan dan nyiram sendiri, itu zakatnya 5%. Jadi lebih kecil karena tenaga yang di apa dia pakai solar atau jetpan, bukan dari keadaan air hujan. Nah, bagaimana kalau ada orang misalkan di daerah tertentu orang punya sawah, dia hanya garap sawah, jadi bukan sawahnya, tapi dia kerjasama sama yang punya sawah. Nah, tetap orang itu harus melakukan zakat. Dia nggak nyiram nih 10%. Misalkan 5%. Jadi walaupun dia pakai tanah orang, tapi dia nanam sekian hektar di sawah itu, maka tetap dia melakukan zakat setiap tahun. Sampai 1 kintal. Iya, kalau itu besar. Kadang nggak mau Ya. 1 kintal. Dia Ya, nggak nyiram. usia ada satu kita. Soalnya nggak pakai disiram 10%. Amwalul tijarah, ya. Ini barang dagangan, ya. Orang yang suka berniaga, ya, baik di bidang elektronik, di bidang dan sebagainya, maka itu harus ada zakat. Arikas itu barang temuan, kata alun, dia menemukan harta, itu harus dikeluarkan zakat. Iya. Dan yang terakhir adalah al-maqdam, itu hasil tambang. Ini pemerintah ketika dia menggali batu bara, mungkin apa namanya minyak, ya, itu ada zakat. Nah, sekarang kalau kita kembali kepada kurban yang kita adakan di tempat kita, ya, di masyarakat tertentu, ketika orang pengen kurban sapi, maka sapi, satu ekor sapi dijual. Nah, bagaimana pembagian dagingnya? Itu dibagi sepertiga, ya. Sepertiga untuk korban, sepertiga untuk masalah, sepertiga bagi yang prosesi untuk pemotongan. Tapi kadang-kadang di masjid di musola, sepertiga untuk panitia itu diambil, paling hanya 1%. Kebanyakan dioper ke masyarakat. Kenapa? Ya karena memang kita merasa masyarakat aja udah. Jadi sepertiga itu bagi 3, ya sepertiga bagi 3. Nanti kalau yang 7 orang itu udah dikiloin. Satu sapi kan ada yang beratnya 150, 400, 150 itu berat motornya. Nanti berat bersihnya netonya berapa? Nanti ditimbang. Nah itu nanti dibagikan. Kenapa dia tahu? Karena enggak dihitung lagi sepertiganya. Karena dulu 14 tahun lalu udah dihitung tuh
sepertiganya, sehingga langsung dibagikan misalkan untuk korban 1/3 untuk 7 orang korban. Nah kalau untuk kambing, ini kambing paling kita bagikan pahanya mati, jadi nggak bisa kita korban. Saya korban kambing, terus saya bisa daging itu pak ya, artinya semua habis semua ya, habis ya. Ini nanti masyarakat gimana? Nah jadi kalau kambing itu paling Rasul mengajarkan kita hanya memberikan hati atau mungkin paha depan semua. Tapi kebijakan masih musola itu biasanya pasti kasih dagingnya. Jadi dagingnya korban kambing kasih dagingnya, dikasih hati pahanya. Walaupun kita kasih hati atau paha itu boleh, tapi kebijakan kita terkadang kambingnya pakai 2 kilo, itu dikasih pada korban kambing atau seterusnya, tergantung berat kambing. Nah bagaimana kalau ada orang korban sapi, sapinya kurus kering, ini sapi disuruh gemuk, walaupun dia gede banget tapi gemuk sehat. Tapi kalau dia kurus kering, tulangnya kelihatan, lalu ketika dipotong harus dibagi 7 bagian, sedangkan sapi langsung gemuk 7 bagian. Nah ini kan pertanyaan juga nih, apakah ukuran sapi kurus 7 orang yang sama dengan sapi kalau yang gemuk 7 orang kelompok lainnya? Nah ini perlu dikiloin lagi nih ya. Jadi sapi yang kurus itu perlu dikiloin. Padahal persyaratan kita kurban itu harus sapi gemuk yang sehat. Jadi kalau ada sapi yang kurus kering, ya lebih baik dirawat dulu ya, biar gemuk sehat. Ya tapi tetap persyaratan untuk persyaratan boleh tidaknya dari kesehatan sapi ya. Takutnya sapinya corona. Ya. Nah kalau hal yang demikian, ya kita perlu memberikan suatu pendalaman, pemahaman pada masyarakat bahwa kita kurban harus sapi kalau ternak yang bagus, jangan vegetarian lurus. Tapi kalau ada yang terjadi, berarti orang itu konsultasi lagi dengan ahli agama setempat atau mungkin gurunya. Padahal di dalam sejarah Nabi Adam alaihissalam itu anak terlihat yang mobil habil itu kan yang Allah terima ambil yang kami bagus. Ini sekira ibu sekalian tentang kurban, dan insya Allah pahala cukup besar ya. Kita untuk menambah kekurangan ibadah wajib kita, salah satunya adalah kita berkurban. Nah berkurban ini yang bisa kita laksanakan adalah kurban sunnah ya. Karena kita masih bisa nikmati dagingnya. Tapi kalau kita kurban nazar, sedikit pun keluarga kita tidak boleh menyentuh kurban. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan juga mudah-mudahan pada tanggal hari H ya, Idul Adha besok, walaupun hari terakhir PPKM, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Hanya satu pesan daripada pengurus Dewan Masjid Indonesia, bahwa khusus untuk khutbah dan sholat Idul Adha besok jadi persingkat. Imam yang biasa baca al-A'la al-Wasyiyah disuruh baca kuliah kulhu atau al-Insyirah al-Fil, jadi kuliah kulhu yang pendek. Khutbahnya juga persingkat, jadi nggak boleh lama karena ini apalagi PPKM. Jadi kita menghargai peraturan pemerintah atau negara, dan juga kita mengedepankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pada jamaah kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan,
Allah mudahkan rezeki kita, urusan kita, dan mudah-mudahan setiap tahun kita bisa berkorban bersama untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa mudah-mudahan penyakit virus corona yang cepat berlalu sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan seperti biasa. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kalau dia Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamha wa'afihi wa'fu. اللهم برحمتك والمغفرة علينا وعلى أهلنا وعلى جماعتنا وعلى جميع أهل القبور من أهلنا من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين.